Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Haryal di sini. Nah, kali ini gue juga mau bahas buku yang gue pernah pakai zaman kuliah dulu di sastra Jawa. Jadi ini udah konten keberapa ya? Ya udah lumayan lah. Nah, buku ini sebenarnya jarang gue gunakan karena gue gunakannya sekali dan itu pas mata kuliah morfologi Jawa. Morfologi Jawa itu masuk ke dalam bidang linguistik. Nah, buat gue linguistik itu kayak matematika bahasa, jadi gue agak susah untuk mendapatkan nilai bagus di situ dan memang gue butuh proses yang lebih besar untuk mempelajari ketimbang lain. Nah, buku ini cukup memiliki kenangan buat gue karena waktu gue kuliah dulu, dosen morfologinya itu memberikan tantangan pada kami di kelas. Nah, tantangannya adalah kalau bisa menjawab case atau kasus morfologi dari satu kata itu, kalau nggak salah ani-ani apa aja sih itu gue lupa. Nah, itu sudah pasti dapat nilai A gitu. Sudah pasti dapat nilai A di dalam mata kuliahnya dia. Nah, bukunya apa? Nah, ini dia bukunya. Tuh. Jadi bukunya ini adalah Kajian Morfologi Jawa dari Uhlenbeck. Nah, Uhlenbeck ini kayak si peneliti dari Belanda ya. Nah, kenapa gue merekomendasikan buku ini? Karena buat lu yang tertarik di bidang linguistik, khususnya morfologi Jawa, buku ini cukup memberikan pemahaman yang lengkap terkait morfologi Jawa. Dan gue rasa sih, gue cuma baca di beberapa bagian aja yang membantu gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang dari dosen gue yang tadi gue ceritain. Di sini ada 16 bab dan masing-masing bab itu membahas persoalan-persoalan terkait morfologi Jawa. Kayak misalkan di bab 1 yang namanya bab 1 kan pasti pengantar ya. Nah, di bab 1 ini struktur morfem bahasa Jawa, juga ada di bab 2 penyelidikan tentang kelas kata dalam bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan dalam buku ini sih memang buat gue sedikit tricky karena gue nggak terlalu menguasai linguistik. Tapi buat lu yang mungkin saat ini sedang kuliah di sastra Jawa atau senang dengan linguistik, buku ini kalian pasti paham karena istilahnya linguistik banget. Penulisan beberapa contoh kata itu menggunakan apa istilahnya huruf atau kata secara linguistiknya. Jadi kayak kalau N tuh ada begininya, N asal ada apa segala macam kayak gitu. Gue udah agak lupa sih istilahnya. Jadi intinya kalau misalnya lo lihat kayak ada A terus A-nya ada contrengnya, itu dibacanya apa. Nah, itu ada fungsinya secara linguistik. Nah, buku ini sih gue nggak tahu ya apakah masih diterbitkan atau tidak, karena gue sendiri mendapatkan buku ini dari perpustakaan di UI ya. By the way, gue di sastra Jawa UI. Gue menemukan itu di perpustakaan dan di sini sih tertera penerbitnya Jambatan. Nah, dan buku ini memang gue fotokopi karena waktu itu gue nggak tahu harus beli di mana. Sebaik sih kalau misalnya masih dijual lo beli ya, jangan fotokopi kayak gue. Selain itu, ini buku juga terbitan udah lama, tahun 1980. Kayaknya sih udah jarang ya ditemuin ya. Nah, yang gue suka dari buku ini ya penjelasannya sih detail tapi ya akademik banget gitu, akademik banget. Dan buat gue yang orang yang apa ya istilahnya kurang gitu paham tentang linguistik secara detail, masih bisa dicerna. Walaupun gue butuh bacanya lebih dari berapa ya, waktu itu gue baca sekitar 5 kali kayaknya bagian bab yang terkait kuis itu. Ya walaupun gue nggak jawab secara sempurna ya setidaknya gue dapet B lah. Itu artinya setengah jawaban gue benar, walaupun setengahnya lagi kurang. Nah, kenapa gue bisa tahu buku ini padahal bidang gue bukan linguistik? Gue dikasih tahu sama senior gue. Waktu itu setelah kelasnya mata kuliah morfologi Jawa itu, gue bertekad mau ngejawab kuisnya karena gue merasa linguistik ini kelemahan gue dan mau kayak gimana gue UTS UAS ya bagus, tapi gue rasa gue nggak bisa dapat nilai di atas C lah karena pengalaman gue untuk beberapa mata kuliah linguistik gue selalu C+. Gue lagi di kantin terus gue inget bahwa senior gue ini lagi skripsi juga linguistik dan pembimbingnya adalah dosen yang mengajarkan morfologi Jawa. Gue tanya-tanya sama dia dan ternyata dia merupakan salah satu mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari si dosen ini dan mendapat nilai A. Gue belajar banyak dari dia dan gue coba walaupun salah, gue coba lagi sampai akhirnya UAS, dan ya sudah, gue harus terima gue dapat nilai B gitu. Dan itu nilai B adalah nilai usaha gue juga karena separuh jawaban gue sebenarnya benar, kurang sempurna. Jadi buat lo yang kuliah di sastra Jawa ataupun mau kuliah di sastra Jawa tertarik dengan penelitian bahasa,
lo bisa cari buku ini buat jadi pegangan lo. Beli buku atau investasi buku itu selalu worth it buat gue, karena buku itu long lasting ya. Jadi lo bisa baca kapanpun, dan ya ketika lo mau ingat-ingat lagi zaman kuliah, ilmu zaman kuliah, jadi lo tinggal buka lagi gitu. Jadi itu aja share dari gue. Kalau lo punya komentar tertentu terkait buku ini atau mau nanya-nanya, bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya lo mau ngobrol atau diskusi gue terkait apapun, itu bisa kali gue di IG. Gue selalu menyertakan alamat IG gue di bagian deskripsi. Jadi itu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.